Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pertemuan untuk minggu ketiga ya, pendugaan parameter. Ini lanjutan dari sesi 1 tadi. Ya, sekarang saya lanjutkan di contoh 9. 20 mahasiswa tingkat 1 dibagi menjadi 10 pasang. Ya, ada 20 dibagi menjadi 10 pasang. Berarti ada asumsi bahwa setiap pasangan ini punya IQ yang sama. Ya. Salah satu orang ya atau salah satu mahasiswa dari setiap pasangan ini ditaruh di kelas biasa dan yang satunya ditaruh di kelas terprogram. Ya, jadi ini penelitian tindakan kelas ya. Anggota pasangan yang lain dimasukkan di kelas biasa, sedangkan yang satunya ditaruh di kelas terprogram. Pada akhir semester, kedua kelompok tersebut diberikan ujian yang sama dan hasilnya sebagai berikut. Nah, ini pasangan pertama, ini ada 2 orang kan ini, yang satu ditaruh di kelas dengan bahan terprogram, satu ditaruh di kelas biasa. Ternyata hasilnya seperti ini. Ya, yang pasangan kedua di kelas terprogram nilainya 60, kelas biasa 52 dan seterusnya. Jadi ada 10 pasang. Jadi N-nya di sini 10. Hitung selang kepercayaan 98% untuk selisih rata-rata nilai ujian sesungguhnya untuk kelas terprogram dan kelas biasa. Berikan interpretasi hasil selang kepercayaan tersebut. Jadi ini saya anggap sebagai apa? Sebelum, ini sesudah. Berarti nanti kita harus menambahkan satu kolom namanya D, selisih nilai dari kelas terprogram dengan kelas biasa. Jadi nanti D1 76 kurangi 81 gitu ya. D2-nya 60 dikurangi 52 dan seterusnya. Ya, jadi ini menggunakan data berpasangan. Jadi selang kepercayaan untuk mu D ya. Jadi dengan kepercayaannya 98% berarti alfanya 2%. Nah, oke ini jawabnya. Ya, dengan alfa 2% kita dapatkan nilai T kritis yaitu T alfa per 2 yaitu 0,01. Derajat bebasnya N-1 berarti 9. N-nya kan 10. Nah ini dilihat di tabel ketemu 2,821. Ya, ini hasil penghitungan D tadi. 76 kurangi 81 min 5, 60 kurangi 52 8 dan seterusnya. Ini kalau saya hitung rata-ratanya ketemu D bar, simpangan bakunya SD. Anda bisa hitung di kalkulator, nanti rata-rata D-nya min 1,6, simpangan baku D-nya 6,38053. Ingat, saya sudah ingatkan, jangan dibulatkan. Jangan dibulatkan SD sama dengan 6, nanti pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya besar di selangnya. Ya. Jadi biarkan sampai 5 desimal, biar lebih teliti. Ya. Kalau rata-rata D memang hanya 1 desimal rata-ratanya, min 1,6 ya. Nah, definisikan mu D, yaitu apa? Selisih rata-rata nilai ujian sesungguhnya dari klaster program dan kelas biasa. Ini mu D. Selang kepercayaan 98% untuk mu D adalah ini. Rumus ditulis dulu, semua komponen dimasukkan, gitu, dan harus benar. Baru hitungan. Ini sudah masuk poin, ya, ini juga poin. Hitungan masuk poin penilaian. Nah, karena mu D-nya itu terletak antara min 7,292 dan 4,092, maka berarti selang ini memuat nilai 0. Nah, karena memuat nilai 0 berarti mu D-nya bisa bernilai 0. Padahal mu D tadi adalah nilai rata-rata klaster program dikurangi nilai rata-rata kelas biasa. Berarti kalau mu D-nya 0 berarti rata-rata klaster program sama dengan rata-rata kelas biasa. Jadi artinya apa? Klaster program tidak memperbaiki metode pengajaran. Hasilnya sama saja, gitu ya. Itu interpretasinya. Sekarang saya lanjutkan di selang kepercayaan untuk proporsi. Kalau saya punya percobaan binomial menghasilkan peluang sukses sebesar P, maka peluang gagalnya sebesar Q.
yaitu 1 min P. Kalau variabel acak X menyatakan banyaknya sukses dalam N percobaan binomial, maka kita dapatkan penduga proporsi sukses atau peluang sukses, yaitu X dibagi N. Ya, berarti Q topinya 1 dikurangi P topi. Ya, ini cerita tentang distribusi binomialnya. Nah, sekarang rumus selang kepercayaannya bagaimana? Selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk P. P itu adalah proporsi sukses sesungguhnya. Jadi ini parameter populasi ini. Ya. Maka untuk menghitung selangnya rumus yang digunakan adalah ini. Rumus ini sangat baik digunakan kalau sampelnya besar. Makin besar makin baik. Makanya di sini saya kasih catatan lebih dari 30. Itu akan lebih baik. Ya. Jadi kalau sampel besar, selangnya ini digunakan tuh valid, ya gitu ya. Nah, rumusnya sederhana, yaitu P topi dikurangi set alfa per 2 dikali akar P topi kali Q topi per N. Batas atas atau batas kanan, yaitu minnya tinggal diganti plus. Ya. Set alfa per 2 maknanya sama dengan ketika kita menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata. Ya, maknanya sama. P topi di sini itu adalah X dibagi N tadi ya. Nah itu ya. Sekarang contoh. Dari sampel 1000 rumah tangga, loh, lihat sampelnya sangat besar ini. Di suatu kota ternyata 228 menggunakan gas LPG. Hitung selang kepercayaan 99% untuk proporsi rumah tangga di kota tersebut yang menggunakan gas LPG. Jadi P itu adalah proporsi rumah tangga di kota tersebut yang menggunakan gas LPG. Nah, ini cara menjawab begitu. Jelaskan dulu P. Proporsi berarti peluang kan? Rumah tangga di kota tersebut yang menggunakan gas LPG sesungguhnya. Ya. Baru kita hitung P topinya. P topi itu X dibagi N. X banyaknya rumah tangga yang menggunakan LPG. Ada 228 dari sampel 1000 tadi. Berarti ketemu 0,228. Untuk selang kepercayaan 99% berarti alfanya 1%. Kan rumusnya 1 min alfa. Sama dengan 99%, berarti alfanya ketemu 1%. Nilai set kritis atau set alfa per 2, berarti 1% bagi 2 ketemu 0,005. Ini kalau dikomplemen ketemu 0,995. Anda cari di tabel normal baku, 0,995 nanti barisnya menunjuk 2,5, kolomnya 0,08. Sehingga ketemu titik kritisnya 2,58. Nah, jadi selang kepercayaan 99% untuk P adalah ini. P topi min set alfa per 2 akar P topi Q topi per N. Batas atasnya P topi plus set alfa per 2 akar P topi Q topi per N. Masukkan semua komponen tadi. Ini jangan sampai salah. Nah, baru ini hasil hitungan. Kadang-kadang ada mahasiswa yang jawab komponennya ini sudah benar, ngitungnya masih salah. Karena ceroboh. Ya, hati-hati. Ini, jadi selang kepercayaan 99% untuk rumah tangga yang menggunakan gas LPG sesungguhnya terletak antara sekian, ya, 0,1938 dan 0,2622. Gitu. Nah, ini interpretasinya seperti itu. Karena satu populasi ya. Nah, untuk ukuran sampel, oke ini kita lompati saja. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ceritanya ada dua populasi? Diberikan dua populasi saling bebas. Ya, ada dua populasi saling bebas. Masing-masing berdistribusi binomial dengan proporsi sukses P1 dan P2. Ini proporsi sukses untuk populasi 1, ini proporsi sukses untuk populasi 2. Berarti proporsi gagalnya Q1 dan Q2. Rumusnya ini ya. P1 topi penduga proporsi sukses populasi 1. P2 topi penduga proporsi sukses populasi 2.
ya, yang diperoleh dari sampel berukuran N1 dan N2 ya. Maka didapatkan penduga proporsi gagalnya Q1 topi dan Q2 topi. Oke, ini cara ngitungnya sudah jelas itu. Nah, rumus selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih proporsi sesungguhnya, itu P1 min P2, rumusnya ini. Ini dikembangkan dengan dari rumus tadi, di mana ini ada dua populasi, ya kan? Nah, ini rumusnya. Tinggal di sini min, set alfa per 2, di sini set. Yang lain sama. Ya, contohnya, suatu pengumpulan pendapat umum dilakukan terhadap penduduk kota dan pinggiran kota untuk menyelidiki kemungkinan didirikannya pabrik kimia. Ternyata 2.400 di antara 5.000 penduduk kota dan 1.200 di antara 2.000 penduduk pinggiran kota setuju dengan rencana tersebut. Rencana didirikan pabrik kimia. Berarti populasinya itu ada penduduk kota, populasi 1, populasi 2-nya adalah pinggiran kota. Hitung selang kepercayaan 90% untuk selisih proporsi sebenarnya penduduk kota dan pinggiran kota yang setuju dengan rencana tersebut. Ya, jadi nanti indeks 1 itu untuk penduduk kota, indeks 2 untuk pinggiran kota. Berikan interpretasi dari selang kepercayaan yang diperoleh. Nah, berarti di sini kita harus mendefinisikan dulu P1 dan P2. Jadi saya katakan P1 itu proporsi penduduk kota yang setuju didirikannya pabrik kimia. P2 proporsi penduduk pinggiran kota yang setuju dengan dibangunnya pabrik kimia. Gitu ya. P1 dan P2 masing-masing diduga dengan P1 topi. P1 topi tadi X1 dibagi N1, ya kan? Ini yang setuju, di penduduk kota yang setuju, ini dari sampel 5.000. Penduduk pinggiran kota yang setuju itu 1.200 dari 2.000. Berarti P2 topinya 0,6. Ya. Oke, dari sini kita dapatkan nilai P1 topi min P2 topinya min 0,12. Ya. Selang kepercayaan 90% untuk selisihnya itu tadi adalah apa? P1 topi min P2 topi dikurangi set alfa per 2 ya. Akar P1 topi Q1 topi per N1 plus di sini menggunakan selang kepercayaan 90% berarti alfa 10%. Berarti set alfa per 2 jadi 5%. 0,05 dikomplement jadi 0,95. Anda cari 0,95 atau yang terdekat, nanti nilainya ketemu 1,65. Boleh juga 1,64, ini nilainya sangat dekat dengan 0,95. Boleh ngambil 1,64, boleh ngambil 1,65, nilainya sangat dekat dengan 0,95 gitu ya. Oke, ini rumus selangnya kita tulis. Semua komponennya masukkan tadi. Ya kan? Kalau sudah benar baru dihitung, ini jawabnya. Jadi apa? Selisih proporsi sebenarnya penduduk kota dan pinggiran kota yang menyetujui rencana didirikannya pabrik kimia terletak antara min 0,1414 dan min 0,0986. Kalau Anda lihat selisihnya selalu negatif. Nah, karena dipastikan negatif berarti P1 min P2 lebih kecil 0. Itu berarti P1 lebih kecil P2. Berarti interpretasinya proporsi penduduk kota yang setuju didirikannya pabrik kimia lebih kecil dibanding penduduk pinggiran kota. Jadi lebih kecil ya. Itu cara menginterpretasikan. Soal 2 ini silakan dikerjakan sendiri. Ya. Anda bisa foto langsung pakai HP, setelah itu dicoba kerjakan di kertas. Ya. Saya bacakan aja, suatu perubahan dalam cara pembuatan suku cadang
sedang direncanakan. Sampel diambil dari cara lama maupun baru. Jadi ada dua metode, metode lama dan metode baru. Untuk melihat apakah cara baru memberikan perbaikan. Nah, gitu ya. Jika 75 dari 1.500 suku cadang yang berasal dari cara lama tadi, ternyata diperoleh cacat. Jadi pakai cara lama dari 1.500 suku cadang diperoleh cacat sebanyak 75. Itulah. Jadi ini namanya X1, yang ini N1. Untuk yang cara baru, dari 2.000 ternyata ada 80 yang cacat. Ini cara baru. Berarti ini X2, yang ini N2. Hitung selang kepercayaan 90%, berarti alfanya 10% ya. Untuk selisih sesungguhnya, proporsi cacat dari cara lama dan baru. Nah, kan sama aja. Silakan coba sendiri. Sekarang serang kepercayaan untuk variansi. Kalau saya punya populasi berasal dari distribusi normal, di mana dari populasi itu saya ambil sampel berukuran N, kemudian saya hitung variansinya ketemu S kuadrat, jadi ini variansi sampel, maka saya bisa menghitung selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk sigma kuadrat, yaitu apa? Variansi populasi. Rumusnya ini. Ya, ini rumusnya. Lihat, pembilangnya sama persis, penyebutnya yang beda. Di sini C square alfa per 2, di sini C square 1 min alfa per 2. Jangan sampai salah baca. Ya, derajat bebasnya N min 1. Nah, lihat ya, kalau C square alfa per 2, gambarnya distribusi C square itu kurang lebih begini. Ini sumbu apa? F C square, ini sedangkan sumbu datarnya ini adalah sumbu C square. Jadi ini C square, yang ini PDF-nya atau FC square. Gambarnya itu mirip gini, menjulur ke kanan. Ya. Jadi kalau C square alfa per 2 berarti titik kritisnya di sini. C square alfa per 2. Nilainya positif ya. Distribusi C square itu nilai C square-nya positif. Jadi ini, nah anggap aja C square alfa per 2 di sini. Gitu. Berarti apa? Luas di sebelah kanannya seluas alfa per 2. Nah, kalau C square 1 min alfa per 2, berarti apa? Luas totalnya 1 dikurangi alfa per 2. Alfa per 2 ada di sebelah kiri ini. Berarti titik kritisnya adalah C square 1 min alfa per 2. Nah, ini enggak saya gambarkan ya. Kalau gambarkan ini ya butuh waktu untuk gambar ya. Ya, jadi seperti itulah gambarnya. Ya mirip dengan yang distribusi apa namanya normal T gitu ya. Cuma ini posisinya C square itu begini. Nah, nanti kalau C square 1 min alfa per 2 posisinya di kiri. Kalau C square alfa per 2 posisinya di kanan gitu aja. Sehingga nilai ini pasti lebih kecil dari yang di situ. Ya. Nah, ini rumusnya. Nah, contohnya ini. Seorang peneliti yakin bahwa alat pengukurnya mempunyai simpangan baku 2, berarti ini sigma. Dalam suatu eksperimen dia mencatat hasil pengukurannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pengukuran. N-nya 8 ya. Nah, buatlah selang kepercayaan 90% untuk sigma atau untuk simpangan baku. Apakah data ini, maksudnya data hasil eksperimen ini, sesuai dengan asumsi yang dikatakan peneliti? Nah, kan berarti harus diuji dulu kan? Dengan menggunakan selang kepercayaan dalam hal ini. Nah, kita definisikan dulu sigma kuadrat. Sigma kuadrat adalah variansi hasil pencatatan alat pengukur sesungguhnya. Nah, variansi hasil pencatatan alat pengukur sesungguhnya. Data pengamatannya tadi ini, kita hitung simpangan bakunya data ini, itu ternyata 1,876. Sehingga S kuadratnya 3,519. Jadi ini dikuadratkan. Selang kepercayaan 90% untuk apa? Variansi kan? Nah, untuk variansi, kan rumusnya tadi sudah saya jelaskan.
N-1 kali S kuadrat dibagi C square alpha per 2. Batas atasnya N-1 S kuadrat dibagi C square 1 min alpha per 2. Berarti saya mencari dua nilai kritis. Ini yang C square alpha per 2 dulu. Dengan alfanya 10%. Berarti 5% kan? Derajat bebasnya N-1. 8 kurangi 1 berarti 7. Kalau Anda buka tabel C square, derajat bebas 7 berarti posisinya di baris. Alfanya 0,05, tinggal narik baris kolom. Nanti ketemu nilainya 14,067. Ya, caranya mirip T. Ada derajat bebas, ada alfa. Persis ya. Ya gitu ya. Kemudian C square 1 min alfa per 2. Berarti berapa? C square 1 min alfa per 2. Alfa per 2-nya kan 5%. 1 kurangi 5% jadi 95% atau 0,95. Anda tinggal cek kolomnya 0,95, barisnya 7. Iriskan baris dan kolom, nanti ketemu nilainya 2,167. Ya, gitu ya. Selang kepercayaan 90% untuk variansi, yaitu untuk sigma kuadrat, itu adalah ini. Ini rumus ditulis, masukkan datanya, ini jelas ya, N-nya 8 kurangi 1, ini S kuadrat tadi, C square alpha per 2 tinggal masukkan, C square 1 min alpha per 2 masukkan, dihitung ketemu ini. Ingat, ini selang kepercayaan untuk variansi kan. Kalau mencari selang kepercayaan untuk simpangan baku berarti tinggal di akar aja. Ini saya akar, hasilnya ketemu ini. Ini saya akar, hasilnya ketemu ini. Ternyata simpangan bakunya memuat nilai 2 apa enggak ini? Memuat kan? Nah, karena 2 termuat di dalam selang, itu berarti asumsi peneliti yang mengatakan bahwa alat ukurnya mempunyai simpangan baku 2 adalah benar. Jadi asumsinya adalah benar. Ya, itu maksudnya ya. Nah, sekarang selang kepercayaan untuk rasio 2 variansi. Nah, ini ceritanya ada 2 populasi, masing-masing berdistribusi normal dan saling bebas. Jadi ada 2 populasi saling bebas, masing-masing berdistribusi normal. Gitu. Dari populasi pertama diambil sampel berukuran N1, dihitung variansinya ketemu S1 kuadrat. Nah, gitu ya. Dari sampel kedua, dari populasi kedua, diambil sampel berukuran N2, dihitung variansinya ketemu S2 kuadrat. Nah, S2 kuadrat. Sudah, maka untuk menghitung selang kepercayaan 1 min alfa kali 100%, ya, 100% untuk rasio 2 variansi, ya, itu sama dengan ini rumusnya. Ya, ini yang harus Anda perhatikan, hati-hati penulisan selangnya ini. Rasio itu artinya perbandingan. 2 varian, berarti sigma 1 kuadrat dibandingkan sigma 2 kuadrat. Perhatikan, batas bawah ada S1 kuadrat per S2 kuadrat, rasio variansi sampel. Batas atas juga rasio variansi sampel, sama. Cuma yang di batas bawah dibagi dengan F alpha per 2, derajat bebasnya V1, V2. Ya kan? Sedangkan yang di batas atas dikali F alpha per 2, tapi derajat bebasnya dibalik. V2, V1. Berarti kan? V2, V1. Kalau ini V1, V2. Berarti kan nilai ini berbeda sekali dengan itu. Ya, saya pernah ngoreksi jawaban mahasiswa itu, ini sudah benar, langsung dipindah ke situ, salah. Ya. Nilainya beda ini dengan ini, karena sudah dibalik ini pada bebasnya. Ya. V2, V1. Nah, gitu ya. Nah, apa V1? V1 itu derajat bebas pembilang diperoleh dari N1 min 1. V2 derajat bebas penyebut diperoleh dari N2 min 1. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Suatu ujian statistika diberikan kepada 30 siswa wanita. Berarti N1-nya 30 dan 41 siswa laki-laki.
berarti N2-nya 41. Siswa wanita mendapat nilai rata-rata 81. Berarti ini apa? X bar 1 dengan simpangan baku 8 berarti ini S1. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh rata-rata 75 berarti ini X bar 2 dengan simpangan baku 6 berarti ini S2. Tentukan selang kepercayaan 98% untuk rasio variansi nilai ujian statistika siswa wanita dibanding laki-laki sesungguhnya. Berarti mencari selang kepercayaan untuk sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Kalau selang kepercayaannya 98%, berarti alfanya 2%. Gitu. Berarti nanti alfa per 2 jadi 1%. Gitu. Apakah anggapan variansi nilai ujian statistika siswa wanita berbeda dengan siswa laki-laki dapat dibenarkan? Nah ini pertanyaannya. Mari kita uji dengan menggunakan selang kepercayaan. Nah, dia menggunakan asumsi atau anggapan variansi nilai ujian statistika untuk wanita berbeda dengan laki-laki. Gimana cara jawabnya? Ya, kita jawab secara urut ya, biar tahu prosesnya. Pertama, N1-nya dulu. N1-nya 30 ya, sehingga dapat derajat bebas V1. N1 min 1 29. Ini untuk siswa wanita. Untuk siswa laki-laki V2-nya kan N2 min 1 berarti 41 kurangi 1 berarti 40. Berarti derajat bebas pembilangnya 29, derajat bebas penyebut 40. Untuk selang kepercayaan 98%, berarti alfanya 2%, sehingga diperoleh F alfa per 2, jadi 0,01 kan. Derajat bebas pembilang 29, derajat bebas penyebutnya 40, nilainya ketemu 2,22. Nah ini bisa buka di tabel statistik ya. Saya buka tabelnya dulu. Tabelnya masih saya simpan enggak ini? Tabel statistik. Nah, saya carikan aja di sini ya. Nah, itu statistika untuk di statistika elementer ya. Saya cari di sini kalau nggak salah. Mudah-mudahan ada di sini. Nah ini ya. Nah kita cari yang F. Nah, jadi F itu gambarnya mirip dengan C square. Nah ini yang T ya, ini yang C square. Nah, yang saya bilang tadi. Nah ini yang distribusi F. Nah ini F-nya. Gambarnya mirip dengan C square. Nah F ini saya hanya menyediakan untuk alfanya itu 0,01 dan 0,05. Kebetulan tadi yang dibutuhkan di sini adalah 0,01. Nah, ya kan? 0,01. Jadi saya buka tabel F. Nah, ini yang pakai 0,05 ini. Nah, ini kan. Ya. Ini juga 0,05. Yang 0,01 berarti, nah ini 0,01. Tinggal Anda cek derajat bebas pembilang berapa tadi? 29. Jadi V1-nya 29. V1-nya itu kolom. Ya. Sedangkan V2-nya baris. Ini V2-nya masih 10, ya, berarti di terakhir ini. Nah ini kan 29 ada ini. V1 29, V2-nya berapa? 40. Nah ini kebetulan 40-nya tidak termuat di sini. Nah berarti ngitungnya saya menggunakan software Minitab. Saya pakai software Minitab, nanti akan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya ketemu 2,22. Loh, kok nggak ada di tabel Pak? Kalau nggak ada di tabel, berarti kita menggunakan software Minitab. Loh, bagaimana nanti kalau ada soal misalkan nggak ada di tabel? Soal sudah kita sesuaikan supaya tabelnya itu ada. Di tabel itu tersaji gitu ya. Ya mungkin sampelnya nanti saya kurangi. Ya misalkan aja saya ambil contoh sampelnya bukan 41 di sini ya. Ya, saya lihat tabel dulu. Ya, misalkan yang saya pakai 28. Ya, tadi V1-nya 29. Ya.
Atau pakai yang 30 aja ya. Berarti apa? Sampel yang kedua berarti ukurannya 31. 31 dikurangi 1 kan 30. Berarti yang dipakai 2,4. Nah itu caranya. Nah kebetulan yang V2-nya 40 tidak tersaji di sini. Ingat tabel F ini butuh data sangat banyak. Di sini hanya saya batasi V2-nya, saya hanya menampilkan sampai 30 baris. Ya, gitu ya. Jadi kalau nggak ada, kita gunakan Minitab. Ya, pakai software Minitab nanti akan dapat hasilnya seperti ini, 2,22. Nah, sedangkan untuk F alfa per 2 berarti 0,01 kan, derajat bebasnya saya balik, yaitu 40 ini untuk pembilang, 29 ini untuk penyebut, itu nilainya 2,33. Coba kita lihat yang sekarang yang V1-nya 40 tersaji kapan enggak? V1, nah ini tersaji nih. V1-nya 40 kan? V2-nya berapa tadi? 29, ada 2,33. Nah, ini. Ya, jawabnya 2,33 ini. Ya, gitu ya. Itu caranya. Jadi ini adalah untuk F alfa per 2 yaitu 0,01, derajat bebas pembilang 40, penyebutnya 29. Nah, ini tersaji di sini. 2,33. Gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah ketemu baru kita bisa menghitung selang kepercayaan untuk rasio variansi tadi. Rumusnya kan sederhana aja ini. Yang ini tadi kita dapatkan 2,22, ini ngitungnya pakai Minitab ini ya. Sedangkan yang di sini nilainya ada di tabel tadi 2,33, kan beda. Ya, sehingga kalau ini dihitung ketemu 0,801, 0,8008. Sedangkan yang ini 4,1422. Sekarang saya tanya, ini kan selang kepercayaan 98% untuk rasio variansi kan. Sekarang saya tanya, apakah selangnya ini memuat nilai 1? Nah, selang untuk rasio 2 varian ini apakah memuat nilai 1? Jawabnya ya. 1 kan berada di antara 0,8 sampai 4,1422. Iya kan? Karena ini bisa bernilai 1, berarti artinya apa? Sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat sama dengan 1. Kalau dikali silang artinya apa? Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Berarti apa? Kalau tadi ada pertanyaan, anggapan bahwa variansi kedua populasi berbeda, itu jawabnya tidak benar. Ternyata dari selang ini bisa bernilai 1. Berarti variansinya sama. Jadi kalau tadi ada anggapan, apakah variansi kedua populasi itu berbeda? Jawabnya tidak. Ya, jadi variansi kedua populasi adalah sama. Itu dari hasil penghitungan melalui selang kepercayaan. Ya. Itu interpretasinya ya. Ya, saya kira untuk selang kepercayaan atau pendugaan parameter sudah selesai sampai di sini. Silakan nanti dipelajari ya. Video ini silakan diputar. Kalau masih belum jelas putar lagi sampai Anda paham. Kalau belum paham juga minggu depan kita ketemu, silakan tanyakan. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.